kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kota Kapur, Desa Panagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7, karena pada masa itu, Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada Prasasti Talang Tua, yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis. Untuk menjaga dominasi perdagangan laut, puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balapuntadewa 850 Masehi. Pada masa itu, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Besaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Jarendra Koladewa dari Kerajaan Kola, India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya. Sehingga ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kartanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Ada berbagai sumber sejarah yang menyebutkan tentang Kerajaan Sriwijaya bahkan dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri diantaranya 1 berita Arab, 2 berita India, 3 berita Cina, 4 prasasti Ligor, 5 prasasti Nalanda, 6 prasasti Tanjuri. Sedangkan dari dalam negeri diantaranya adalah A. Prasasti Kedukan Bukit, B. Prasasti Talang Tua, C. Prasasti Kota Kapur, D. Prasasti Telaga Batu, E. Prasasti Karang Brahi, F. Prasasti Sedayatra, G. Prasasti Plaza Pasemah. Di masa kedatuan Sriwijaya, pada masyarakat pesisir atau lahan basah tumbuh dan berkembang tradisi seperti sedekah sungai dan laut. Sementara di wilayah daratan, tradisi seperti sedekah atau ruatan bumi. Tradisi ini masih kita temukan pada masyarakat di Nusantara, misalnya pada komunitas adat. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya pada masa kekuasaannya berkembang cukup pesat, hingga mampu memperluas jalur perdagangannya. Hal itu juga disebutkan oleh Saputra, Sair, dan Sukriyanto dalam kerjasama Kerajaan Sriwijaya dengan dinasti Tang pada tahun 683 sampai 740 Masehi, bahwa kekuatan politik Kerajaan Sriwijaya membantunya untuk menguasai Selat Malaka. Sedangkan di kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok dan India. Salah satunya dengan perdagangan rempah-rempah. Selain rempah-rempah, Sriwijaya juga aktif dalam eksplorasi hutan, bahan pangan, hingga pekerja atau budak. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pendagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Begitulah sedikit